Baik, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih atas kesempatan yang luar biasa ini. Dan terima kasih juga saya dikasih kesempatan untuk berbicara, walaupun rada-rada sensitif. Dan biasanya setelah saya bicara, ada yang dipanggil. Insya Allah enggak lah, Be. Oke, bismillah. Dari jadwal 100 masjid rata-rata per bulan, saya mau menyampaikan kabar menakar reformasi sistem politik Indonesia. Apakah mungkin jadi gelombang? Sudah, Hmm. sudah. Dari mana saya bisa mengatakan sudah? Karena setiap saya bertanya, saya sisipkan mau acara maulid, Isra Mi'raj, atau reformasi sejarah, atau meluruskan tauhid, atau apapun materi yang diminta oleh pengurus, dan bukan cuma masjid ya, tapi banyak institusi swasta. Swastanya di garis bawahi, bold, tanda miring, karena mustahil pemerintah mengundang saya. Itu rata-rata selalu saya tanyakan kepada mereka, bagaimana ini threshold? Tidak satu pun yang setuju dengan keadaan ini. Hanya membutuhkan satu gerakan, hanya membutuhkan satu figur untuk betul-betul jadi gelombang. And unfortunately, figur itu sekarang dibungkam. Ya, beberapa figur tak dikasih kesempatan. Dan seterusnya, sehingga gelombang itu masih gelombang liar. Saya katakan sudah ada, ya sudah, ya jelas sudah ada. Namun masih gelombang liar karena tidak terstruktur, tidak satu arah, tidak sevisi semisi, ya. Nah, sahabat-sahabat sekalian, ini fakta yang saya sampaikan di setiap acara saya, selalu saya sisipkan itu. Artinya, masyarakat itu udah muak, masyarakat itu udah capek, masyarakat itu udah letih. Kalau seperti ini sebuah teori balon gas, ini sudah makin membesar, dan tinggal menunggu waktu untuk meledak. I am seriously about this. Saya amat sangat serius bicara ini. Jangan buat ngeri gini dong, Bang. Mau meledak ini itu serius, mengerikan, gitu, Bang. Ini. Pernah saya sampaikan, ini saya sampaikan dalam disertasi saya yang tidak diluluskan oleh salah satu institusi negeri di sini. Saya menuliskan, saya ingat judul titik komanya, keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Saya ulangi ya, keberpihakan media massa dan peranannya dalam menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Ya, hari ini setiap pemilik media, mungkin tidak semua, tapi beberapa, tentu tidak dengan gelora, itu tergantung arahnya kepada pemilik media tersebut. Jadi, selama media kita seperti ini, hanyalah sampah-sampah yang ditampilkan, ya, dan keberpihakannya jelas sekali. Ya, kepada siapa dia berpihak? Supaya langgeng berpihak kepada pemerintah. Supaya nggak ditutup berpihak kepada pemerintah. Nggak sadar bahwa ini menciptakan peluang disintegrasi NKRI. Saya yang turun ke lapangan setiap hari, setiap saat, ya, dalam sholat 5 waktu itu berarti 5 titik, itu merasakan banget gitu loh, bahwa mereka jengah, muak dengan sistem yang sekarang berjalan, namun tak tahu ke arah mana, sehingga yang situasi seperti ini sangat berbahaya. Kalau yang dimasukinya itu adalah terorisme, maka jadilah mereka orang-orang teroris. Kalau yang dimasuki faham tertentu, maka jadilah, karena mereka dalam keadaan yang putus asa. Mereka nggak punya tempat mengadu loh. Ya, coba lihat petani-petani yang ada di Jawa Tengah, di Brebes, memang mereka bisa jual bawang seadanya. Lihatlah petani-petani Madura, emang bisa mereka menjual garam seperti dulu. Lihatlah petani-petani Dieng di Kentang di Dieng. Halo, Bang. Pak, kita kelihatannya terputus. Dengan mana sekarang arahnya itu? Oke, lanjut, Be. Ya, mohon maaf, ini lari kemana nih? Oke, lanjut, Be. Tadi sempat terputus. Ya, memang mereka bisa, memang mereka tahu ke arah mana. Mereka nggak tahu. Mereka dipenuhi dengan putus asa.
dan mereka jumlahnya cukup banyak. Petani-petani yang kecewa itu nggak tahu nih kenapa keadaan begini. Itu. Nelayan-nelayan yang dahulu bisa melaut, sekarang nggak bisa lagi karena disikat oleh para pengusaha-pengusaha besar. Mereka juga nggak tahu mau kemana, dan juga nggak tahu bagaimana keadaan ini bisa terjadi. Gitu loh. Satu-satunya yang mereka punya sekarang bukan TV, tapi sosmed. Dan lihatlah isi-isi sosmed. Kayak Ferdinand isinya gitu loh. Kadung Bang Revi udah sebut, sekalian saya sebut juga gitu loh. Ya, Be. Jadi mereka melihat sosial media, TikTok, Facebook, Twitter, isinya cercaan. Kalau teman-teman perhatikan, saya perlahan mundur karena jengah gitu loh dengan media. Akhirnya saya hanya bermain di Instagram, karena udah terjadi jutaan gitu ya, sempat menyentuh angka 6-7 juta, lalu hilang tinggal 2 juta. Apa ini maksudnya gitu ya? Twitter saya sudah menyentuh angka 2 juta, hilang tinggal 600.000, lalu hilang tinggal 6.000 gitu loh. YouTube saya uncontrollable, hilang. Facebook saya sekarang berada dalam bukan pengelolaan saya, entah siapa yang menyabotase password. TikTok saya juga tidak bisa dikendalikan, saya nggak bisa masuk lagi ke TikTok saya sendiri. Apa coba ini begini? Saya udah mengadu kepada Menkominfo ya. Saya terima kasih Pak Bang Joni Plate, itu responsif ya. Namun belum solutif gitu ya, belum solutif. Nah, jadi kembali kepada topik kita, gelombang ini terjadi, akan terjadi dan akan terus terjadi. Hanya tinggal tunggu orang yang dianggap Ratu Adil gitu ya, atau apapun dengan sistem kepercayaan yang masih sangat klinik gitu ya di negara kita. Mereka menampilkan siapa nih yang tahu Toto Kromo, Toto Kota, dan Toto Negoro, entah apapun lah modelnya. Kalau ada saja orang itu orang baik, maka jadilah baik. Kita tentu tidak menutup mata. Tampilnya Jokowi sebagai presiden itu adalah sebuah euforia politik, bukan kapabilitas sama sekali, ya. Tapi euforia pada waktu itu, dengan gulungan tangan, dengan masuk ke comberan, dan mempertaruhkan masa depan. Kacau sekali keadaannya, begitu. Baik. Dan tampil, ya, dan kemudian kondisi sekarang ini akan tetap terjadi seperti itu karena 5 tahun ini yang terjadi bukan kecerdasan politik, bukan, tapi pembodohan melalui sosial media. Saya dengan niat lillahi ta'ala, saya ikhlas lillahi ta'ala, nggak ada itu amplop bayaran dan sebagainya, penentuan nggak ada. Yang penting siapapun yang undang gue datang. Yang penting 1 bulan jangan lebih daripada 100. Gempor gua. Ya. 1 bulan aja dah. Iya. Baik. Kelas semua untuk apa? Untuk saya sampaikan kepada publik. Hey, melek politik. Lihat yang benar. Jangan sembarangan sosial media. Masa depan itu di tangan Anda. Anda adalah pewaris. Anda pewaris daripada NKRI yang kita cintai ini. Negeri ini didirikan oleh para ulama, para tentara. Coba lihat. Sejak tahun 1500, 1600, 1700, siapa yang ada di negeri ini? Siapa para pewaris tahta? Loh, kenapa sekarang semua hilang? Kenapa 97% pelaku negeri ini adalah bukan bangsa yang pernah mendirikan kita? Yaitu para pendatang. Kalau saya bicara etnis, tentu tidak baik. Tapi Anda tahulah siapa yang saya maksud. Jadi, teman-teman sekalian, pendewasaan politik adalah solusinya. Saya akan berjanji, akan terus membicarakan politik di setiap saya tampil, agar ini gelombang yang sudah terjadi, sedang terjadi, dan akan terarah terjadinya, tersusun rapi untuk mengubah apa yang dirubah kembali kepada Pak Anies Mata. Yang Pak Anies Mata sampaikan tadi, mohon saya diberikan rekamannya, karena itu akan jadi bahan ceramah saya di 100 titik. Wassalam.